Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita saat ini masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman Islam. Dengan nikmat iman Islam ini alhamdulillah kita terdorong untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah saum, melaksanakan aktivitas lainnya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam mari kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umatnya kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan nuzulul Quran, sudah sering disampaikan bahwa Al-Quran adalah hudal linnas, yaitu petunjuk hidup untuk manusia. Jadi petunjuk dan aturan Allah ini adalah mencakup keseluruhan untuk mengatur hidup manusia, mulai dari A sampai Z, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Maka kita sebagai orang beriman harus melaksanakan perintah-perintah Allah, berusaha melaksanakan aturan-aturan Allah secara keseluruhan, secara kafah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam surat Al-Baqarah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan karena musuh yang nyata bagimu. Maka sini sudah jelas bahwa kita sebagai orang beriman haruslah melaksanakan perintah-perintah Allah secara keseluruhan, secara kafah. Tidak boleh kita pilih-pilih perintah-perintah Allah. Tidak boleh kita melaksanakan perintah Allah hanya sebagian saja. Karena petunjuk Allah ini adalah bukan prasmanan. Ya, kalau kita kondangan makan prasmanan, kita hanya mengambil makanan yang kita sukai saja gitu. Yang kalau kita tidak suka ya kita tinggalkan gitu. Tetapi dalam petunjuk Allah atau perintah Allah ini, maka kita harus berusaha untuk melaksanakan keseluruhan secara kafah. Tidak boleh kita pilih-pilih. Yang suka kita kerjakan, yang tidak suka kita tinggalkan, atau tidak mau ada usaha untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk hidup buat manusia, mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu petunjuk Allah atau perintah-perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aturan ini meliputi perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, dan juga umroh dan naik haji. Dan alhamdulillah untuk petunjuk atau perintah-perintah Allah ini yang bersifat hablum minallah, alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Dan sebagian dari saudara-saudara kita sudah bisa melakukan, dimampukan untuk beribadah umroh dan naik haji. Dan mudah-mudahan kita semua di sini bisa mampu juga, diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu petunjuk ataupun perintah-perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau hablu binafsi, yang meliputi yaitu makan,
minum harus yang halal. Kemudian juga ketika berpakaian harus menutup aurat. Terlebih seorang muslimah gitu ya, yang harus diperhatikan ketika keluar rumah ya harus benar-benar memakai jilbab gitu. Jadi dalam Al-Quran perintah berpakaian buat muslimah itu ada dua. Kalau di rumah itu harus menggunakan jilbab. Tetapi kalau di dalam rumah tidak harus menggunakan jilbab. Jadi belum tentu menutup aurat itu belum tentu berjilbab, tapi berjilbab sudah tentu menutup aurat. Dan juga meliputi akhlak. Jadi hablum minafs ini akhlak harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang baik adalah akhlak yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya perbuatan membunuh, kalau dalam manusia berpikirnya membunuh itu adalah akhlak yang buruk. Tetapi kalau sesuai dengan perintah Allah, itu adalah akhlak yang baik. Misalnya kemarin ada berita ada yang dibegal, kemudian dia membela diri dan akhirnya membunuh begalnya. Nah ini sesungguhnya membunuh ini adalah membela diri yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi berbeda dengan saat ini, ternyata kebalikannya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah petunjuk ataupun perintah-perintah Allah yang meliputi, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara, yang meliputi sistem ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan dan juga lain-lain yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Yang saat ini justru aturan ini belum bisa diterapkan di negeri kita ini. Aturan ini belum bisa diamalkan di negeri kita ini. Maka artinya aturan Allah ini hanya bisa kita laksanakan hanya sebagian saja, tidak bisa secara keseluruhan. Maka dari itu kita yang sudah memahaminya bahwa sebagai orang beriman harus masuk Islam secara kafah, tentunya tidak boleh menyepelekan tentang aturan Allah ini yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Karena ini adalah kewajiban kita, bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini adalah sebagai hudal linnas, sebagai benar-benar petunjuk untuk mengatur kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bernegara. Bagaimana caranya? Maka kita harus melihat, harus mempelajari bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, menyampaikan risalah Al-Quran agar bisa diterapkan, agar bisa diterima oleh masyarakat sebagai aturan hidup yang akan membawa kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Bayangkan saat ini ketika aturan Allah tidak diterapkan, aturan yang diterapkan adalah aturan manusia, maka kita bisa lihat hasilnya, ternyata aturan manusia tidak bisa membawa kemaslahatan. Mungkin sebagian yang lain bisa merasakannya, tetapi sebagian besar belum tentu bisa merasakan kemaslahatannya tersebut. Karena manusia adalah bersifat lemah, bersifat terbatas. Ketika membuat satu aturan, belum tentu itu bisa bermaslahat untuk semuanya, ke seluruh manusia. Dan sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini adalah menyadarkan kita bahwa saat ini aturan Allah belum bisa diterapkan secara sempurna, secara kafah, dan ini mudah-mudahan menjadi PR kita semua bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan aturan Allah secara sempurna, karena ini adalah untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Sekian dari saya, wallahu alam. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.